Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Hadratil Afadil Sa'adatina Al-Kurama Ma'al Aiza, sesepuh bini sepuh aji sepuh engkang kebak engkang weruh engkang satuhu pinawas salebeting pitutur kunjuk dumateng para ustad para ustadzah tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi rabbi engkang dadi panutane para santri engkang satuhu kinormatan engkang satuhu kinabekten al-akha sahibul fadilah wal karamah Al-Ustadz Muhammad Reza dan juga Hafidhah Hafidh Adi Muhtadi Mata'anallah bituli hayati wa hafizallah hifdhan tamman fid din wad dunya hatta al akhirah bisihhatan wa afiyatan bibaqa'i amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama dan yang terutama puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih sempat dan disempatkan sama Allah untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersua muka, bertemu pandang, dan sekaligus kita bisa berpandang-pandangan mata dalam keadaan sehat walafiat, bagas waras, insya Allah gak ada yang kekurangan beras. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kunjuk wonten ngarsa dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Monggo kita tawadhukan hati kita untuk khataman. Mohon perhatian semuanya, duduk dengan tenang. Kita semuanya akan membacakan kalam-kalamullah, surat-surat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala yadis salihah Al-Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى ملائكتك المقربين والكربيين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمهما سيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا حمزة والعباس والشهداء والبدريين والأهديين وإلى أرواح نبي الله خضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء والأئمة الحديث والمفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وإلى روح قطب الرباني والعارف الصمداني سيد شيخ عبد القادر الجيلاني والعارف الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أبي القاسم جنيد البغداد وسيد أحمد بعلوي وسيد أبي طالب المكي وإلى أرواح كل وولية الله من مشارق الأرض ومغاربها في بحرها وبحرها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع ناصية كاذبة خاطئة فليدع نارية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu asdadan liwa'na lahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالمهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ada wijian enggak, Bu? Kangen. Bu, carikan koboan, Bu. Gege. Bisa. Enggak tahan. Kobo. Semuanya. Kau sih tahu. Ini handphonenya, Bu. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله. Kami sering dihina, bahkan kami sering dilecehkan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepadamu kami serahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, supaya dia bisa menjadi penghafal Al-Quran ya Allah, supaya dia bisa menolong kami ketika nanti kami di akhirat ya Allah. Berikanlah kecerdasan kepada anak-anak keturunan kami, walaupun kami jauh dari mereka. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, didik mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepadamu dan juga sayang kepada kami ya Allah. Dan jangan biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda, ya. Saya yakin ibu-ibu semuanya penasaran, kok bisa sih Abi seperti ini? Penasaran gak Bu? Penasaran gak Bu? Kita kasih waktu 10 menit kepada ayahnya supaya menjelaskan bagaimana trik-trik untuk mendidik anak supaya anak-anak kita bisa seperti Abi. Kepada Abi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya rabbal alamin. Sesungguhnya saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata kebahagiaan. Pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan calon-calon ahli surga. Allahu Akbar. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adani Allah Subhanahu wa ta'ala anna hunaka 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fastazadtu wa zadani." Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jumlah mereka yang masuk surga tanpa hisab ditambah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuai dengan program, fakullu min haula'i akhadha 70,000 al-akharin, bahwa setiap dari 70.000 itu membawa 70.000 umat Islam yang lain untuk masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Karena waktu hanya 5 menit. Kalau tadi ditanya tentang trik, sesungguhnya ini bukan karena trik. Ini hanya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Namun mungkin wasilah aja sedikit, tentunya karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bukan hanya kepada keluarga kami. Tentu yang harus kita perbanyak ketika kita menginginkan memiliki keluarga yang soleh adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5,5 tahun yang lalu, pada saat istri saya mengabarkan saya lagi di luar bahwa beliau positif mengandung adik, pada saat itu saya langsung ke masjid bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar memiliki anak yang soleh, agar memiliki anak yang bisa menolong kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak meminta bentuknya seperti apa, apakah dia seorang dai, apakah dia seorang penghafal Al-Quran, tapi kami meminta agar anak-anak kami menjadi penolong kami ketika kami berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kami tidak tahu apakah hanya karena menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, atau mungkin karena amalan-amal yang lain. Pada hari ini putra kami datang ke sini dalam keadaan sakit. Mungkin itu yang kami berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Mohon diamin oleh kita semua. Selanjutnya, selain berdoa tentunya para imam menyatakan tarbiyatul aulad 20 sanah qabla wiladatih, bahwa mendidik anak itu 20 tahun sebelum anak itu lahir. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan dini, bukan dari usia 0 tahun, bukan dari usia 1 tahun, tetapi kata para ulama 20 sanah qabla wiladatih, 20 tahun sebelum anak itu lahir. Paham tentunya ibu ya? Insyaallah. Putra kita, anak-anak kita tidak mungkin menjadi anak-anak yang soleh. Tadi ketika kami dalam perjalanan dari Jakarta, kita dinasihati oleh Ustadz kita, Ustadz Reza Muhammad, bahwa ilmu Allah, bahwa seluruh ilmu Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tidak mungkin diberikan kepada kita ketika kita bermaksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin, bahwa ilmu Allah adalah cahaya, sementara cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Oleh karena kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, di bumi yang kita pijak ini, mudah-mudahan kita termasuk umat Islam yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan wasilah itu anak-anak kita mudah ketika kita didik. Selanjutnya adalah selain kesalehan orang tua, tentu hal-hal yang lain menjauhkan kemaksiatan, terutama adalah makanan, dan juga tentang yang paling penting dari semua itu adalah keistiqomahan. Keistiqomahan untuk senantiasa mendidik. Kalau kami di keluarga biasanya sesungguhnya ini bukan madein bapaknya, tetapi madein ibunya. Madein tadi menghafal Al-Quran, biasanya ibunya yang dari maghrib mentalkin adik, kemudian abinya yang memurojaah di setiap subuh ibunya menambah, abinya mengulang. Tetapi untuk mempermudah hafalannya, ini mungkin yang lebih praktis ya. Dulu kami mencari-cari metode kesana kemari. Ketika dia usia 3 bulan, kita berkomitmen untuk mengajarkan baca sejak dini. Nah, maka kami waktu itu mengajarkan baca pakai karton yang digunting ibu. Karton digunting ukuran 10 cm. Itu tidak usah dituliskan huruf, tapi langsung kalimat. Misalkan Ahmad, Muhtadi, Abi, Allah, Rasulullah, atau kalimat-kalimat yang lain, Allahu Akbar, Subhanallah. Kita buat itu banyak kartu itu, lalu kemudian kita bacakan kepada putra kami tadi sejak usia 3 tahun, supaya dia bisa baca ya, supaya dia bisa membaca. Alhamdulillah pada usia 3 tahun waktu itu sudah selesai baca Iqra 6. Sudah selesai Iqra 6, sehingga kemudian kita bisa lebih membantu ketika kita menghafalkan, karena memang sulit bila kemudian kita ingin menghafal dengan fasoha, walaupun tentu anak-anak kita ya belum lepas untuk mengeluarkan makhrij huruf. Namun sebaiknya memang didiklah anak kita membaca terlebih dahulu.
ketika dia sudah kenal simbol-simbol itu, lalu kemudian kita bisa membantu hafalan itu berdasarkan tulisan. Jadi tidak perlu menggebu untuk mengajarkan hafalan, tetapi ajarkanlah baca tulis dengan benar, lalu dengan itu kemudian kita berikan hafalan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus pada kami dan juga kepada ibu-ibu sekalian. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa kita dan juga seluruh amal saleh kita sekecil apapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bekal ketika kita berhadapan di Allah di yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Taiwan bergoncang. Hari ini semua bergetar sebab lantunan salawat yang dikumandangkan oleh ibu-ibu semuanya. Saya bersyukur kepada Allah Rizal Muhammad karena sore ini dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Allahumma sayyiban nafi'an. Acara ini betul-betul dirahmati Allah. Sebab kenapa? Awalnya panas, begitu panas Allah turunkan hujan. Berarti acara ini dan yang hadir di sini akan senantiasa diberikan rahmat dan cinta Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Yang berdiri di sini, yang duduk di hadapan saya dengan membuka baca basmalah, maka insyaallah keberkahan akan Allah berikan hari ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Saya betul-betul bangga waktu tadi teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya, gue nangis. Gimana nggak nangis? Semuanya melantunkan pada rindu kampung halaman dan keluarga. Mudah-mudahan kehadiran saya sedikit mengobati rindu kampung halaman dan keluarga. Yang saya hormati Presiden Komunitas On Air Muslim Indonesia di Taiwan,
Bunda Ana, terima kasih langsung telepon saya datang ke Taiwan ya. Dan sekarang saya sudah berada di tengah-tengah bunda-bunda yang saya cintai semuanya. Yang saya hormati ibu saya. Keberkahan seseorang tidak pernah lepas dari dua perempuan. Sukses seseorang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Salam hormat buat ibu saya, sebab beliaulah hidup dan malaikat yang menjaga saya. Surat Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Terutama kepada seorang wanita, terutama kepada seorang ibu yang 3 kali mengalami kelelahan dalam hidupnya, saat mengandung, saat melahirkan, dan saat menyusui. Oleh karenanya mudah-mudahan ibu-ibu yang membawa anak yang sedang proses menyusui menjadi wanita-wanita calon penghuni syurga. Yang saya hormati ayahanda dari Adi, terima kasih sudah temenin saya. Adik saya Adi, tas dulu. Biar semangat, dari kemarin muntah-muntah terus di pesawatnya. Semakin berkah, semakin hujan, betul? Makanya tadi MC bilang jangan pernah menghina hujan, sebab ini adalah berkah yang Allah turunkan hari ini. Sepulang dari acara ini insya Allah sesuai doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, yang hadir hari ini limpahkan rezeki yang banyak dalam hidupnya. Ya Allah, yang hadir hari ini hilangkan rasa kesusahan dalam hidupnya. Ya Allah, yang hadir hari ini sempatkan untuk berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan haji di hadapan-Mu. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ya Nabi, kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Lahirmu membawa rahmat menuju ke jalan selamat, ahlakmu yang sungguh mengikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ya Muhammad yang berjasa, Quran dan Sunnah pusaka menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa. Ya
salawat. Alhamdulillah. Biarpun hujan tetap semangat, betul. Yang penting bisa melihat gue. Biarpun mendung tetap gak peduli. Yang penting bisa melihat lesung pipi gue. Bercanda, bercanda. Adi duduk di sana aja nggak apa-apa. Ustaz berdiri aja. Semakin merapat, semakin hangat. Semakin merapat. Yang duduk pun masuk surga. Insya Allah, insya Allah. Yang berdiri masuk surga. Ada 4 syarat seseorang yang ingin mulia dengan Al-Quran. Ada 4 cara seseorang yang ingin masuk surga dengan Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai Asy-Syifa. Yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai Mau'izatil Hasanah. Baik, jadi ada 4 fungsi Quran. Boleh kita hafal bareng-bareng. Yang pertama, fungsi Quran sebagai Al-Huda. Coba, Al-Huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang mencintai Al-Quran akan mendapatkan petunjuk hidupnya dari Allah. Orang yang mencintai Al-Quran hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran maka insya Allah akan mendapatkan jalan yang terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan fungsi Quran yang pertama hadir sebagai Al-Huda, memberikan petunjuk kepada kita agar kembali kepada Allah dengan Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Apakah sama orang gila dengan tidak? Apakah sama orang yang stres dengan tidak? Apakah sama orang yang membaca Al-Quran dengan tidak? Maka orang yang mencintai Al-Quran akan memiliki Al-Furqan untuk membedakan antara yang hak dan yang. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang mencintai Al-Quran insya Allah hidupnya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan, tinggal menghitung hari. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka bulannya Al-Quran,
perbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai asyifa. Apa itu asyifa? Obat. Orang yang ingin sembuh, orang yang ingin sehat, kembali kepada Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Quran itu adalah obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Orang yang gak mau berobat dengan Al-Quran, maka hidupnya susah. Oleh karenanya, obatilah hati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca setiap hari bisa mengobati penyakit lahir dan batin. Kalau sudah sakit, sakitnya di mana? Di sini. Sekali lagi, kalau sudah sakit, sakitnya di mana? Oleh karena itu, hilangkanlah penyakit hati kita, hilangkanlah sambil jalan terus. Kali ini saya mau kasih hadiah sebelum lanjut ke segmen 2. La 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 la. चंद सितारे पोलर की सुबह ये तो सारे पुरानी है, ताजा ताजा कली कली है, हम उसके दीवानी है। La 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 la. अरे काये कताये बरका सावन हो, काये कताये बरका सावन ये तो सारे पुरानी है, ताजा ताजा कली कली है, हम उसके दीवानी है। Semuanya. La 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 la. Masih jalan sumbangannya jana तेरे बुझियों ने यूं लगता मैं तुम्हार गया। Subhanallah. Semuanya bisa. Masa sih? Bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Yuk teman semua kita puasa di bulan ini. Puasa-puasa semua. Puasa-puasa. Oh, asik. Sekali dapat jodoh, bidadari tidak bersayap. Titip salam dari istri saya. Nggak bisa ikut dikarenakan hasil produksi kami berdua sudah keluar. Anaknya perempuan, anaknya pinter banget, milih-milih. Wajah, mata, alis, hidung, dan lesung pipit kayak abinya. Kulitnya nggak mau kayak abinya. Kulitnya ngambil uminya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi anak yang salehah. Kenapa saya mencontohkan istri saya? Karena teman-teman, istri saya dulu itu artis. Yang namanya kulit, daun ditaruh di tangannya, kulitnya licin banget, mulus luar dalam, gue yang tahu. Kenapa saya ambil contoh istri saya?
begitu bertemu dengan saya yang awalnya pakai baju paket hemat, paha 1, paha 2, paha 3, alhamdulillah sekarang sudah ditutup dengan jilbab. Mudah-mudahan teman-teman semuanya aku kaget, aku bisa. Iya. Iwami lagi kembali kepada istri saya, baru menikah 2 bulan setengah sudah hafal 3 juz Quran. Ternyata ada dalam tubuhnya. Wow. Saya tanya, sayang kenapa tak butuh benda? Kenapa tak butuh perhiasan? Dia jawab apa? Saya tidak butuh dunia, sebab banyak perempuan hancur gara-gara dunia. Wow. Saya balik nanya, kamu butuh apa? Aku hanya membutuhkan cintamu padaku. Subhan. Ya Allah. Ternyata ada 10 syarat. Ada 10 syarat menjadi wanita yang soleha. Mudah-mudahan 10 ini dikerjakan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. 10 ini dikerjakan, semua yang ada di sini akan mendapatkan ampunannya Allah. 10 ini dikerjakan, yang duduk di sini akan masuk surga. Mau tahu 10 hal itu? Siap ngaji bareng? Buka Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Kita ngaji bareng ya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 10 syarat perempuan dan laki-laki penghuni surga. Kita hitung sama-sama. Innal muslimina wal muslimat. Ya. Innal muslimina wal muslimat. Wanita, laki-laki dan penghuni surga yang diambil dari surat Al-Ahzab ayat 35. Maka insyaallah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan mengampuni dosanya dan akan memberikan pahala yang banyak. Yang pertama, innal muslimina wal muslimat. Surganya Allah diduduki oleh seorang muslim. Siapa itu orang muslim? Orang yang taat kepada 5 aturan agama. Kata Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Muslim itu syaratnya 5. Yang pertama bersyahadat. Yuk, asyhadu tidak bermuka masam kepada suami. Haram hukumnya perempuan bermuka masam kepada suaminya. Karena apa? Dalam sebuah riwayat, Fatimah pernah bertengkar dengan Ali. Datang Rasulullah, kenapa wajahmu seperti itu putriku? Aku bertengkar dengan Ali ayah. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali seorang istri bermuka masam kepada suaminya. Seorang istri yang bermuka masam kepada suaminya haram di hadapan Allah. Dan aku melihat engkau bermuka masam, aku tidak akan mensolatkan jenazahmu. Ini kecil, tapi sekali ngomong sakitnya di mana? Ini dulu kali. Ini kecil, sekali ngomong sakitnya di sini dulu, habis di sini baru ke sini. Makanya kalau punya mulut dijaga, ini bahaya. Yang kedua, di bawah lubang yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan.
Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir,
مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Puji